belajar kitab suci Kristen sama saya. Ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masih Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak ente bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar saya tidak dapat gaji. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana keabsahan Bible, ya, yang dimana Ustadz Yahya ini memberikan tahu bahwasanya di dalam Bible itu ada ayatnya, ada babnya, ada pasalnya, tapi tidak ada tulisannya, begitu, tidak ada ayatnya. Jadi, nah itulah ya, kitabnya orang Kristen ini tambal sulam, ya, ditambahi dan dikurangi. Jadi benarlah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang senang mengubah-ubah kitab suci, dan itu terbukti kaum muslimin, ya. Jadi kitabnya orang Kristen ini sebenarnya entah dari mana gitu, ya, karena belum pernah ada sejarahnya, ya, Allah mengutus nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel, sehingga ada kitab suci, ya. Sehingga ada kitab suci berbahasa Yunani, kan begitu. Yang mana mungkinlah orang Israel itu akan tahu, ya kan, kalaupun ada kitab diperuntukkan atau dikhususkan untuk Bani Israel, ya, yang notabene berbahasa Ibrani, lalu diberikan kitab berbahasa Yunani. Cuman pula akan dapat membacanya, dapat pula akan mengerti, kan begitu, ya. Inilah kekonyolan di dalam kitab orang Kristen kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Pertanyaan ini memang saya lihat menjadi tuduhan dari banyak orang tertentu dari agama Islam misalnya, yang bilang Alkitab palsu, sudah dibolak-balik dan lain sebagainya. Ibu Yuyun dan semua pemirsa, Alkitab kita yang asli itu namanya autograf. Autograf itu adalah kitab yang ditulis kurang lebih ada 40 penulis. Ini saya kasih garis besarnya saja, ya. 40 penulis Alkitab itu kebanyakan tidak saling kenal, tetapi dipercaya bahwa Alkitab itu para penulis tidak ada tulisannya yang bertolak belakang, itu tidak ada, pasti selaras. Nah, memang ada masalah di sini bahwa pada waktu Alkitab ditulis pada zaman para penulis itu, sampai sekarang sudah pasti bahwa sudah tidak ada lagi yang itu. Yang ada ialah salinan-salinannya. Misalnya saya penulis, Ibu salin, lalu Pak Wempi salin, lalu dari Pak Wempi itu ada 5 orang lagi salin dari Pak Wempi, ada 5 orang lagi salin dari Ibu Yuyun, dari 5 orang itu cabang lagi ada 10 orang, setiap 5 orang itu ada 10 orang datang salin lagi, dan salinan-salinan itu sudah pasti, ya, akan ada bahwa besar kemungkinan bisa ada yang omongannya tidak sama. Misalnya ibu bawa berita dari saya, ya, ibu bawa berita dari saya sampai di orang kelima, orang keenam itu sudah masalah itu. Kadang-kadang beritanya jadi lain, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, dan lain sebagainya. Makanya kenapa kami kalau pendeta-pendeta berkhotbah sebisa mungkin kami belajar lagi terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris yang populer seperti King James, ya, King James Version, NIV, New International Version atau New American Standard Bible dan lain sebagainya. Bahkan
Kalau kita baca Alkitab, Ibu Yuyun dan pemirsa semua, kalau ada tanda kurung tegak, itu, ini kita kasih tahu sejujur-jujurnya bahwa itu fakta ada di Kristen. Kalau ada tanda kurung tegak seperti dalam Matius pasal 6 ayat 13, tunjukkan itu di doa Bapa kami ada tanda kurung tegak di sana ya. Ya, ada tanda kurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa ada tanda kurung tegak seperti itu, pemirsa dan Ibu Yuyun? Itu karena di terjemahan yang satu ayat itu ada, di terjemahan yang lain ayat itu tidak ada, di terjemahan yang lain lagi ada. Maka untuk menekankan bahwa ayat ini dipersoalkan gara-gara itu tuh, ada yang catat, ada yang tidak, ada yang catat, ada yang tidak. Kenapa? Persoalan salinan tadi. Bahkan Alkitab kita ini sudah salinan ke 24.000. What the fuck? Tapi setelah diteliti, para pakar mempercayai bahwa kalaupun ada kekurangan, iya, yang tidak ada kekurangan Ibu, itu adalah asli yang ditulis oleh 40 penulis itu. Ngerti Ibu ya? Nah, kalau salinan-salinan ini, kalau orang bilang ada salah, oh, ada dong. Salah apa? Salah salinan. Ya, dan itu kesalahannya kurang lebih 0,05%, sangat sedikit sekali. Tapi ingat, kesalahannya paling-paling seputaran angka-angka, ya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak substansial, tidak penting, tidak berkaitan dengan hal-hal mendasar, seperti ketuhanan Yesus tidak, Tritunggal tidak, keselamatan tidak. Paling-paling ya persoalan angka, jumlah kuda, jumlah ini, itu gara-gara yang tadi tuh, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Tetapi bisa dipastikan bahwa Tuhan pasti membela. Jadi ini kita jujur kepada orang. Jadi jangan beda ya, kalau Al-Quran kan bilangnya itu asli semua, tidak ada salah. Iya, tapi ingat, Alkitab sekalipun ada kesalahan, tapi bukan kesalahan Alkitab yang asli, tapi kesalahan penyalinan karena dari mulut ke mulut. Bayangkan 24.000 salinan sampai sekarang. Tapi itu sekali lagi tidak mengganggu keimanan kita bahwa Alkitab tetap menjadi dasar pengajaran firman Allah yang tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Ibu sudah ngerti ya, bahwa kalaupun ada kesalahan yang bukan hal mendasar, ini bukan hal yang paling penting ya. Kalau mau tanya kitab suci Kristen sama saya, ini ada ayatnya yang kosong-kosong, ini ada angkanya tapi tidak ada kalimat. Lama saya sembunyi, 16 tahun saya sembunyikan. Bapak saya masuk Islam, dia bilang, kenapa dulu tidak kita bongkar, ini palsu. Kalau saya bongkar saya tidak dapat gaji. Nah, pendeta mana yang tahu kebohongan ini? Pendeta yang jam terbangnya sudah profesor, nih palsu semua. Silakan kalau ada pendeta lapor, silakan lapor saya. Begitu lapor, muncul di TV, orang Kristen yang tadinya tidak tahu akan jadi kosong, gereja dia Kristen semua. Itu Manado, Pak Ketua, Manado sampai masuk Islam karena mereka sudah tahu. Untuk apa hidup dengan teori yang bohong? Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, tidak ada teori salah, praktik jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala umat Islam salah. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. 8 tahun saya belajar Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi saya masuk Islam ini karena takjub kepada Al-Quran. Jadi di dalam kekristenan itu acap kali ya, orang Kristen sendiri menanyakan tentang keabsahan kitab sucinya yang mereka imani itu ya. Namun di sini anehnya ya, ketika mereka mempertanyakan tentang isi kitabnya pada gembalanya atau pada pendetanya, dan pendetanya itu ngarang cerita, anehnya orang-orang Kristen ini jemaatnya percaya begitu ya. Maka dari itu, ketika Allah berikan akal supaya kita ini manusia dapat menggunakan akalnya dengan berpikir bahwasanya mungkinkah ini akan terjadi, mungkinkah itu terjadi ya.
Dan perihal masalah di dalam kekristenan itu kan ada penebusan dosa, ya. Masa iya ada Tuhan mati ditangkap oleh ciptaannya, ya, mati ditangkap oleh ciptaannya lalu dihajar, digebuki, dihinakan, diludahi, ditampar, lalu mati. Itu letak akal sehat kita di mana itu. Jadi mungkinkah Tuhan mati? Kan tidak mungkin, ya. Ketika orang Kristen ditanya, mungkinkah Tuhan mati? Tidak mungkin. Nah, tapi Yesus kalian Tuhankan, kalian jadikan dia Tuhan, kalian anggap dia itu Tuhan, lalu kenapa mati? Lah, mati untuk menebus dosa katanya. Nah, jadi kalau debat sama orang Kristen itu blunder kaum muslimin, ya. Maka benarlah jikalau ada orang Kristen 7 ataupun 10, lalu kita mempertanyakan satu ayat saja, bertanya pada mereka, kepada orang 10 orang Kristen, maka jawabannya kita akan mendapatkan 15 jawaban, padahal kita hanya bertanya pada orang 10, ya. Namun jawabannya kita akan dapatkan 15 jawaban. Jadi akan berlebih. Jadi orang Kristen satu dengan Kristen yang lain itu berbeda-beda dalam menyampaikannya, dalam mengasumsikannya, dalam menafsirnya. Nah, itu. Jadi mereka selalu berkata orang Kristen itu dibimbing Roh Kudus. Lalu Roh Kudusnya itu ada berapa macam rupanya, sehingga mereka memberikan pemaparan yang konon katanya dibimbing oleh Roh Kudus. Namun di sini berbeda-beda ketika mereka memberikan jawaban-jawaban ataupun memberikan pemaparan dari sebuah pertanyaan. Jadi konyol lah kaum muslimin, ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب